Qin Chen memegang pedang karat misterius dan kekuatan dingin tiba-tiba menyebar dari pedang. Itu menembus ke tubuh Qin Chen, membuat Qin Chen merinding di sekujur tubuhnya. Setelah pedang karat misterius ini menelan jiwa Pokeijun, auranya menjadi lebih kuat, dan ada kilau dingin dan gelap yang mengalir di atasnya. Qin Chen langsung tercengang. Pedang karat misterius ini terlalu misterius. Dia telah menembus ke alam suci, dan kekuatannya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Di bawah nafas pedang karat misterius ini, dia masih merasa sedikit cemburu. Qin Chen buru-buru mendesak jiwa substantif dan aturan guntur. Tiba-tiba, rasa dingin pada pedang karat misterius sedikit melemah, dan Qin Chen segera mendesak pedang karat misterius itu, hingga pedang itu menjadi dengan gila. Niat pedang yang mengerikan memenuhi langit, dan tiba-tiba, bayangan hitam tak terlihat muncul di kehampaan. Bayangan hitam ini sangat aneh, memancarkan aura yang membuat jantung Xiu Chengze berdebar kencang. Senjata ajaib macam apa ini? Gumam Xiu Chengze tiba-tiba menunjukkan kegugupan. Dia tidak percaya bahwa Qin Chen akan dapat menimbulkan kerusakan padanya, belum lagi dia tidak bisa melarikan diri saat ini. Di depan Qin Chen, yang mengendalikan dua aturan ruang dan waktu, dia hanya bisa bertarung sampai mati. Bayangan tombaknya bertabrakan dengan pedang karat misterius. Tiba-tiba, sebuah kekuatan mengerikan melesat lurus ke arah Xiu Chengze melalui tombak. Mata Xiu Chengze melebar, jimat kuno di tubuhnya bergetar hebat, dan kekuatan yang mengerikan mengalir ke tubuhnya, hingga membuat tubuhnya meledak. Di bawah kekuatan pedang Qin Chen yang begitu keras, dia tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki tubuh fisiknya, dia hanya bisa melihat tubuhnya pecah berkeping-keping. Xiu Chengze, teriak Ling Luling di samping benar-benar marah dan bergegas membantu dengan panik. Namun, dia dihadang oleh kucing hitam besar, tidak ada peluang sama sekali baginya. Dia hanya bisa melihat napas Xiu Chengze semakin lemah. Qin Chen mengangkat tangannya, dan langsung menangkap cahaya jiwa Xiu Chengze. "Apa yang ingin kamu lakukan?" ucap jiwa Xiu Chengze berkata dengan ngeri. "Teknik terlarang jiwa surgawi," ucap Qin Chen mencibir, dia ingin menemukan memori Xiu Chengze. Xiu Chengze meraung, walaupun tubuhnya hancur, tetapi jiwanya masih ada. Tiba-tiba, Yaomi Mansion, Dong Yuyin, Holy Lord, setiap pesan itu ditangkap oleh Qin Chen. Setelah itu, jeritan sedih terdengar, dan jiwa Xiu Chengze meledak, itu langsung menghilang. Qin Chen tampak jelek dan berbalik untuk melihat Ling Luling. Sekarang hanya Ling Luling yang tersisa. "Tidak baik," ucap Ling Luling terkejut, dia melihat Qin Chen memenggal kepala Xiu Chengze dengan begitu mudah. Ditambah dengan keterlambatan Liu Fengyu, meskipun dia memiliki jimat sukuan, tetapi jimat itu telah rusak. "Lebih baik cepat pergi dari sini," gumam Ling Luling. Dalam kepanikan, dia mendesak kekuatan jimat kuno dan melarikan diri dengan liar. Dalam hal kekuatan sejati, dia memang sedikit lebih kuat dari Xiu Chengze. "Apakah kamu ingin pergi?" ucap Qin Chen mencibir. Dia mendesak aturan ruang dan waktu. Ling Luling tiba-tiba tampak di penjara dalam kekosongan ini, tidak mungkin untuk melarikan diri. Pedang karat misterius ditebaskan, dan pita hitam langsung jatuh ke tubuh Ling Luling. Kekuatan jimat kuno terus berkedip, dan Ling Luling akhirnya mengetahui rasa sakit yang dialami Xiu Chengze saat bertarung melawan Qin Chen. Kekuatan ini memang menakutkan. Dia membuka mulutnya dan semburan darah mengalir dari mulutnya. Qin Chen melambaikan pedang karat misterius lagi dan terus menebasnya. Setiap cahaya pedang mengandung niat membunuh pamungkas. Dia ingin membunuh Ling Luling secepat mungkin. Selain itu, kucing hitam besar juga membantu, dan Ling Luling terus dipukuli. Ada darah berceceran terus-menerus dari tubuhnya. Akhirnya, cahaya jimat kuno di Ling Luling hancur dan menghilang sepenuhnya. "Tidak, hanya akan ada jalan buntu jika saya terus seperti ini," gumam Ling Luling menggertakkan giginya, dan bola transparan tiba-tiba muncul di tangannya. Cahaya menyilaukan bersinar tajam antara langit dan bumi. Qin Chen hanya merasakan fluktuasi spasial yang kuat melintas,
Qin Chen meraung, kekuatan yang menakutkan telah menghantamnya. Bola transparan ini jelas adalah harta tingkat alam suci. Qin Chen hanya merasa pikirannya menderu, dan telinganya berdengung. Dia memuntahkan seteguk darah, menstabilkan sosoknya, jubahnya rusak. Qin Chen segera mengoperasikan ekaristi abadi. Segera, luka-luka ini disembuhkan. Yu Qiansu dan yang lainnya buru-buru terbang mendekat dan berkata, "Sao Chen, apakah kamu baik-baik saja?" "Saya baik-baik saja," jawab Qin Chen menggelengkan kepalanya. Dia menatap ke depan, dan Ling Luling telah menghilang, dan tidak tahu kemana dia pergi. Wajah Qin Chen pucat, itu terlihat sangat jelek, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Kristal apa itu barusan?" Kucing hitam menjawab, "Itu adalah kristal asal. Kristal asal dibuat oleh seorang master alam suci bumi." Qin Chen berkata, "Saya tidak bisa mengatur sebanyak itu. Untungnya dia telah pergi, saat ini Chen Sisi dalam bahaya. Ayo selamatkan Sisi dulu. Kalian semua masuk ke cakram giok keberuntungan," ucap Qin Chen berkata dengan cepat. Qin Chen berhenti berbicara omong kosong, dan segera membawa semua orang ke lempeng giok keberuntungan semesta. Sosoknya berkedip, dan Qin Chen bergegas menuju tempat Chen Sisi. Dia mendesak aturan ruang dan waktu, dan kecepatannya sangat cepat. Setelah sebatang dupa, dia langsung bergegas keluar dari area medan perang kuno, lalu mengobrak-abrik menuju altar tempat Chen Sisi berada. Dan ketika Qin Chen bergegas ke tempat Chen Sisi, di sudut medan perang kuno, sesosok jatuh dari kehampaan, berlumuran darah dan banyak bekas luka. Sosok ini adalah Ling Luling, dia jatuh dengan keras ke tanah, sangat menyedihkan, dan hampir tidak ada tempat yang selamat di tubuhnya. Dia berkata, "Sialan, pria kecil dari alam bawah ini telah mempermalukanku. Bocah sialan, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Selama saya menerobos alam Sein bumi, Anda akan mati, dan benua ini akan dihancurkan." Gumam Ling Luling memancarkan kemarahan, kebencian, dan kengerian. Suara langkah kaki halus tiba-tiba terdengar di telinganya. Dia mengguncang seluruh tubuhnya, otot-ototnya menegang, dan buru-buru melihat ke tempat di mana langkah kaki itu berasal. Saat berikutnya, matanya mengeras, dan kilatan kepanikan tiba-tiba muncul di kedalaman pupilnya. "Sang Guan Xier, apakah kamu benar-benar masih hidup?" Ling Luling berkata dengan ekspresi jelek. Sang Guan Xier berkata, "Ling Luling, kamu ternyata masih hidup, mengapa bawahanmu mati duluan?" Ucap Sang Guan Xier tertawa kecil. "Hah? Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan lupa, orang suci ini adalah orang kuat di surga, Anda harus mempertimbangkan konsekuensinya sendiri," ucap Ling Luling dengan dingin mendengus. "Hei, Ling Luling, kamu masih saja sangat arogan, praktisi surgawi yang agung," ucap Sang Guan Xier menjilat lidahnya dan mendekat sedikit demi sedikit. Sesaat kemudian, jeritan sedih Ling Luling bergema di medan perang kuno ini, seperti hantu yang melolong, sangat keras dan ngeri. Di tempat lain, Qin Chen secara alami tidak tahu nasib Ling Luling. Faktanya, bahkan jika dia mengetahuinya, dia tidak punya waktu untuk mengatur Ling Luling. Sekarang dia hanya memiliki satu pikiran di benaknya, dan itu adalah untuk menyelamatkan Chen Sisi. "Ini adalah aura Yuanmo," ucap kucing hitam di cakram giok keberuntungan alam semesta. Ada keraguan dalam suara kucing hitam besar itu. Pada saat ini, Qin Chen sudah merasakan lokasi altar, dan mengangkat kepalanya. Itu adalah tempat seperti istana bawah tanah, dikelilingi oleh bebatuan hitam pekat. Qin Mo dan Sovereign of Illusory Demon berdiri di depan altar dengan wajah jelek. Di depannya, ada bola hitam yang terus memancarkan lingkaran cahaya hitam. Lingkaran cahaya ini mengalir ke tubuh Chen Sisi seperti tentakel. Dan Chen Sisi juga memiliki cahaya warna-warni yang aneh terus melonjak, seolah-olah itu mencegah invasi bola hitam. Justru karena cahaya warna-warni inilah Chen Sisi bisa bertahan sampai sekarang. "Qin Chen, apakah kamu juga di sini?"
Ucap Sekte Master Illusory Demon merasakan fluktuasi di dunia luar, dia berbalik dengan tiba-tiba, dan melihat fluktuasi di ruang hampa. Qin Chen sudah muncul di depan altar dan langsung menggedor bola di luar altar dengan pukulan, lingkaran hitam di luar altar berkedip, dan kekuatan yang mengerikan menyapu. Kekuatan ini bahkan lebih menakutkan daripada kristal asli yang Ling Luling tunjukkan sebelumnya. Dengan keras, Qin Chen langsung terpental menjauh. Mengapa pertahanan altar ini begitu kuat? Kucing hitam besar, apa sebenarnya altar ini? Ucap Qin Chen segera melepaskan kucing hitam besar dan yang lainnya. Tiba-tiba, aula itu penuh dengan orang. Qin Chen dengan cemas menatap kucing hitam besar itu. Kucing hitam besar datang ke altar dan melihat situasi di altar dengan ekspresi yang sangat serius. Kemudian dia menoleh Master Hantu dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu memberitahu Kaisar ini apa yang terjadi sebelumnya?" Sekte Master Illusory Demon melirik Qin Chen dan yang lainnya, diam-diam ketakutan, tetapi tidak berani mengabaikannya. Dia yang juga mengkhawatirkan Chen Sisi, segera mengatakan apa yang terjadi sebelumnya. Setelah mendengar Sisi melawan Sangguan Sier dengan putus asa untuk membalaskan dendamnya, hati Qin Chen tiba-tiba sakit. Dan dia berkata, "Sisi, kamu terlalu bodoh, mengapa kamu melakukan ini?" Jadi, Chen Sisi di sini untuk menerima warisan dari Lord of Abyss Demon. Ucap Mo Yuanbai bertanya dengan ragu. Qin Chen berkata, "Ini jelas bukan warisan." Qin Chen melangkah maju. "Ya, ini memang bukan warisan." Ucap kucing hitam besar itu berkata dengan wajah serius, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Jika Kaisar ini menebak dengan benar, ini pasti jiwa Lord of Abyss." Mendengar itu, semua orang terkejut. Seharusnya cahaya warna-warni di tubuh Chen Sisi yang mencegah Lord of the Abyss merebut jiwanya. Cahaya warna-warni ini sangat istimewa, dan Kaisar ini tidak tahu asal-usulnya, tetapi jelas bahwa cahaya warna-warni ini yang telah menyelamatkan Chen Sisi. Qin Chen mengertakkan gigi dan berkata, "Kucing hitam besar, apa yang bisa saya lakukan?" Kucing Hiram berkata, "Jika Anda ingin menyelamatkan Chen Sisi, Anda harus terlebih dahulu memecahkan cahaya pelindung hitam di luar altar, dan cahaya pelindung ini sangat unik." Qin Chen segera mengeluarkan pedang iblis hijau tua, bergabung menjadi kekuatan jiwa substantif, dan menebasnya dengan satu pedang. Energi pedang menembus langit, dan Qin Chen juga mengeluarkan pedang karat misterius dan menebasnya dengan gila. Lingkaran hitam sedikit berkedip, tetapi masih tidak retak, dan kekuatan yang dipantulkan kembali kali ini bahkan lebih menakutkan. Mo Yuanbai juga menggunakan api langit untuk membakar cahaya penghalang itu, tapi itu tidak berguna. Api langit yang bisa melelehkan emas dan besi tidak berpengaruh sama sekali di depan perisai cahaya jurang maut. Lao Yuan juga menembak. Master Sekte berkata, "Tidak ada gunanya, kami sudah mencobanya sebelumnya, dan altar ini tidak bisa dibuka sama sekali." Ucap Master Sekte Iblis Ilusi berkata dengan cemas. Dia dan Qin Mo telah mengupayakan berkali-kali, dan bahkan Qin Mo telah mencoba kekuatan Chaos Demon Nest. "Sao Chen, biarkan aku mencoba," ucap Jiruyu sambil berjalan. Lingkaran ungu tiba-tiba meledak di alisnya, spar ungu muncul, dan cahaya ungu besar langsung menyelimutinya, dan kekuatan mengerikan menutupi tubuhnya. Kekuatan batu kecubung juga merupakan harta yang ditinggalkan untuk Jiruyu oleh leluhur keluarga Ji. Lingkaran ungu beredar, kekuatan menakutkan tiba-tiba meledak, dan menabrak altar. Tiba-tiba, altar bergetar, seolah-olah telah mengalami pukulan besar, dan bergetar hebat. Semua orang sangat gembira. Dan di bawah guncangan hebat ini, mata Chen Sisi yang semula terpejam, juga sedikit gemetar, seolah mencoba membukanya. Tapi itu masih gagal. Qin Chen mengertakkan gigi dan menyusupkan jejak kekuatan jiwa ke dalam pedang karat misterius. Tiba-tiba, napas dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Qin Chen tiba-tiba menjadi gelap, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan napas dingin. Qin Chen gemetar hebat, seolah menjalani ujian yang sangat besar,
pedang karat misterius di tangannya meledak dengan cahaya hitam yang menyilaukan. Qin Chen bergegas dengan panik. Dia terus mengayunkan pedangnya, setiap pedang menghabiskan kekuatan penuhnya, pedang karat misterius menebas dengan cahaya hitam, dan cahaya jiwa yang dalam berfluktuasi lagi. Dia berlumuran darah, tetapi dia masih bergegas ke depan dengan panik, dan kekuatan dingin terus-menerus ditransmisikan dari pedang karat misterius itu hingga merusak tubuhnya. Tapi Qin Chen tidak peduli. Hanya ada satu pikiran di benaknya, dan itu adalah menyelamatkan Chen Sisi. Yu Qiansu dan Ji Ruyu juga bergerak, bergegas menuju cahaya iblis yang dalam dengan panik. Mo Yuanbai dan Lao Yuan juga bergerak. Qin Mo secara alami sudah lama menembak. Semua orang terus muntah darah, tetapi tidak ada yang mundur. Adegan ini terlalu tragis, seperti ngengat melompat di atas api, mengetahui bahwa mereka akan mati, mereka tidak ragu-ragu dan tidak mundur. Master Sekte Pantom Demon tampak membosankan. Dia sangat terkejut di dalam hatinya. Apakah ini cinta? Dia menatap Qin Chen. Pada saat ini, hatinya terguncang tidak seperti sebelumnya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Chen Sisi mati-matian membalas dendam Qin Chen setelah dia tahu berita kejatuhan Qin Chen. Mereka sebenarnya semua rela mati untuk satu sama lain. Dan dia tidak bisa memahami perasaan seperti ini. Kemudian Master Sekte Pantom Demon juga bergegas maju, membuat tembakan gila. Kekuatan serangan balik yang kuat membuat semua orang muntah darah, tetapi semua orang tetap bergegas maju. Di dalam altar, Chen Sisi akhirnya terbangun oleh gerakan itu, dan membuka matanya dengan kesakitan. Tatapannya berlawanan dengan Qin Chen, matanya tiba-tiba membulat. Sao Chen, itu kamu, gumam Chen Sisi dalam hati. Dia berusaha membuka matanya dengan keras, tetapi rasa sakit di seluruh tubuhnya membuatnya tidak bisa membuka matanya. Rasa krisis yang kuat tetap ada, dan kekuatan mengerikan dengan gila-gilaan ingin meresap ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, Chen Sisi tidak tahu dari mana kekuatan itu berasal. Cahaya warna-warni meledak dari tubuhnya. Dia akhirnya dapat membuka matanya dengan penuh semangat. Ini benar-benar Sao Chen, ucap Chen Sisi pelan, ada ribuan salju mengalir di matanya. Rasa sakit yang hebat dan lingkungan sekitarnya membuat Sisi mengerti bahwa dia masih berada di tanah terlarang, dan Chen Sao ternyata belum mati. Sisi, aku di sini untuk menyelamatkanmu, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Ucap Qin Chen berteriak, darah dan air mata tetap ada, dan kekuatan di tubuhnya melonjak liar. Chen Sisi melihat Qin Chen yang terus berlumuran darah, dan hatinya penuh rasa sakit. Dia ingin berteriak, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Dia lebih suka Qin Chen baik-baik saja. Pupil mata Chen Sisi tiba-tiba berubah menjadi cahaya warna-warni, sinar cahaya warna-warni yang menakutkan meledak dalam sekejap, dan dalam cahaya warna-warni, sosok wanita seperti dewa muncul samar-samar, seperti dewa tertinggi. Cahaya penghalang di sekitar altar tiba-tiba membuat suara retak yang halus. Pada saat yang sama, pedang kecil misterius Qin Chen yang terintegrasi ke dalam jiwanya tampaknya telah dirangsang. Napas yang mengerikan melonjak dari tubuh Qin Chen dan tiba-tiba mengalir ke pedang karat misterius di tangannya. Tiba-tiba, kekuatan dingin yang tak ada habisnya tersapu. Qin Chen hanya merasa tubuhnya penuh kekuatan, dan pedang itu jatuh dengan gila. Cahaya jiwa yang dalam membuat raungan yang keras, dan akhirnya merobek cahaya penghalang. Sesaat kemudian cahaya hitam di seluruh altar meledak, dan aura mengerikan terbang keluar. Sial, kalian semua pantas mati, berani mengganggu Lord of the Abyss. Jika demikian, aku akan melahapmu terlebih dahulu. Suara dingin terdengar. Bola hitam langsung mundur dari tubuh Chen Sisi, berubah menjadi cahaya hitam, dan bergegas menuju semua orang. Dalam pikiran Qin Chen, lautan jiwa tiba-tiba bergetar. Kekuatan jiwa Qin Chen telah mencapai ranah yang lebih tinggi. Dapat dikatakan bahwa itu lebih kuat jika dibandingkan dengan penguasa alam suci bumi. Hahaha, tubuh yang sangat kuat, Lord of the Abyss menyukainya, jie. Pada saat ini,
You Kong Bingyan dan King Lian Demon Fire muncul dalam sekejap, mencoba menahan serangan cahaya jiwa ini, tetapi itu tidak berguna. Cahaya jiwa ini terlalu kuat dan dengan mudah merobek pertahanan dua api langit itu. Segera setelah itu, sumber waktu muncul. Hah? Asal-usul waktu? Bagaimana anak ini bisa mendapatkan asal-usul waktu? Siapa dia sebenarnya? Jiwa iblis Yuamo ini awalnya terkejut, lalu gembira. Jie, aku tidak menyangka wanita itu membawakanku tubuh yang begitu bagus. Mengambil tubuh ini sama dengan mengendalikan asal-usul waktu. Mungkin aku tidak perlu lagi pergi ke surga untuk meminta prajurit untuk menyelamatkan tubuh utamaku. Cahaya hitam mekar, dan cahaya jiwa ini sebenarnya bertarung melawan asal-usul waktu dan bersaing untuk jiwa Qin Chen. Kekuatan asal waktu pada awalnya tidak lebih lemah dari cahaya jiwa ini, tetapi asal waktu telah ditekan selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu segera dimanfaatkan oleh cahaya jiwa Yuanmo. Dalam pikiran Qin Chen, buku kuno itu muncul. Begitu buku kuno itu muncul, cahaya yang menyilaukan tiba-tiba meledak, dan cahaya itu bersinar di atas cahaya jiwa Yuanmo, dan cahaya jiwa Lord of the Abyss tiba-tiba menjerit dan memelintir kesakitan. Dia sangat marah, meraung, dan mencoba untuk bergegas ke kedalaman lautan jiwa Qin Chen untuk melarikan diri. Tetapi pada saat ini, cahaya guntur yang tak berujung juga muncul di tubuh Qin Chen, dan aura yang mengguncang dunia meledak. Ini adalah kekuatan guntur tertinggi. Bagaimana anak ini bisa memiliki kekuatan guntur tertinggi surgawi? Apakah anak ini adalah keturunannya? Ucap cahaya jiwa Lord of Abyss Demon meraung ngeri. Di bawah cahaya guntur, cahaya hitam di tubuh Qin Chen langsung menghilang, dan Qin Chen membuka matanya dengan lemah dan jatuh dengan terhuyung-huyung. Qin Chen, Sao Chen, ucap sekelompok orang buru-buru memeluk Qin Chen. Itu adalah Chen Sisi. Qin Chen mengulurkan tangannya dan memeluk wajah halus pihak lain. Dengan lembut memeluknya dan berkata, Sisi, jangan takut, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Ucap Qin Chen berkata dengan lembut, matanya yang berkaca-kaca mulai redup.